Saudara-saudariku yang Allah muliakan, di bulan-bulan politik ini mungkin tak asing lagi bagi mata kita, telinga kita, di mana mata kita melihat banner-banner, poster-poster terpampang di mana-mana ya, khususnya di sudut-sudut kota. Dan begitu pula dengan telinga kita sudah mendengar janji-janji yang diberikan oleh calon pemimpin negara yang kita cintai ini. Marilah kita sekarang kilas membahas tentang hukum memenuhi janji dan menyelisihi janji, di mana di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukum memenuhi janji di mana janji tersebut bertujuan untuk kebaikan orang lain, maka adalah sunnah dan tidak wajib. Pendapat kedua oleh Imam Malik rahimahullah mengatakan hukum memenuhi janji di mana janji tersebut untuk orang lain, maka wajib untuk memenuhinya. Dan apabila menyelisihi, maka orang tersebut mengalami kerugian atau kesusahan. Dan pendapat ketiga mengatakan hukum memenuhi janji adalah wajib secara mutlak dan menyelisihi janji adalah haram. Nah, pendapat ketiga inilah yang paling kuat, di mana menyelisihi janji termasuk tanda dari kemunafikan. Jadi tidak mungkin lagi kita katakan menyelisihi janji setingkat dengan derajat haram, tapi lebih tepatnya menyelisihi janji hukumnya haram dan memenuhi janji adalah wajib. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim harus berhati-hati dalam berjanji. Kita seorang muslim tidak akan bermudah-mudahan dalam mengobrol janji, apalagi melupakan dan menyelisih janji tersebut. Nah, terkait sikap kita terhadap janji-janji calon presiden pemimpin negara kita sebagai umat Islam yang punya etika sesuai ajaran Nabi, ada 3, antara lain 1. Marilah kita doakan semoga Allah memberi kekuatan, semoga Allah memberi kemudahan agar apa yang dijanjikan oleh calon pemimpin kita nantinya terpenuhi, dan Allah bimbing beliau melakukan hal-hal baik di luar apa yang tidak dijanjikan. Yang kedua, apabila ada janji-janji yang belum pemimpin kita realisasikan, yuk kita tetap terus berpikir positif, selalu mendoakan semoga Allah memberi kemampuan untuk merealisasikan janjinya. Toh pemimpin kita tidak hanya melakukan apa yang mereka janjikan saja. Banyak hal-hal kebaikan yang akan pemimpin kita lakukan di luar apa yang mereka janjikan. Masya Allah. Dan ketiga, jangan selalu ada pikiran negatif, beranggapan kalau ini hanya janji palsu, ini hanya mencari simpati masyarakat, ini hanya pencitraan, ini hanya mencari suara.
setelah itu akan ditinggalkan janji. Kalau itu ada di otak kita, jangan salahkan Allah jika Allah mengabulkan apa yang ada di otak kita. Maka dari sini kita harus menanamkan rasa berpikir yang positif. Rantai saja yang tidak ada ujungnya bisa putus, maka marilah rantai negatif yang selama ini ada pada kita putus, agar kita hidup dalam keadaan bahagia, tenang, damai, dada kita lega, tidak ada amarah, tidak ada kecewaan, tidak ada kebencian, apalagi terhadap pemimpin kita. Marilah kita menjadikan doa kita penyebab kebaikan kepada seseorang, dan jangan sampai doa jelek kita menjadikan kejelekan pada orang lain. Ingat, hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik rakyat adalah yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, dan pemimpin yang mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Barakallahu fikum.